Ya, kalau saya ini bermimpi ya, Ya, PT Pos ke depan itu mampu ya, memberikan solusi kepada ekonomi bangsa negara Indonesia, di mana dengan efisiensi dan teknologi ya mampu mentransformasikan ya, logistik itu jauh lebih murah. ya, Ya, mimpi saya itu bagaimana ya harga ya, di Jakarta dengan harga di Ambon, harga Papua itu bisa sama. ya, ya, Nah, itu adalah bicara tentang logistik. Walaupun ini tidak mudah kalau misalnya Danantara mampu menyatukan perusahaan-perusahaan logistik ya, dan memberikan orkestra yang baik, maka ya, ini bisa menjadi kenyataan. Jadi ya. kenapa Indonesia Tengah, Indonesia Timur tidak maju? Karena semua harga mahal. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kelima bulan Mei 2025. Membahas maju mundurnya perang tarif Trump, di mana Amerika tidak bisa mendikte dunia lagi. Saatnya pertambangan menjadi prioritas penerimaan negara. Peningkatan jumlah penerima dana pensiun per bulannya, juga potret komunikasi pejabat publik. Untuk informasi lebih lengkap juga pemesanan, bisa menghubungi kontak yang tertera pada video. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh pendidikan, yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji M. Budi Jatmiko, MSI, MEI. Beliau adalah Ketua Umum APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Pusat. Apa kabar, Prof? baik, Pak Sadono. Ya. Alhamdulillah, sehat. Baik, Prof. Budi Jatmiko lahir di Brebes 16 September 1964, menyelesaikan S1 di ITB, kemudian di Universitas Terbuka dan Universitas Pasundan, melanjutkan S2 di ITB dan Universitas Pajajaran, serta meraih gelar doktor di Universitas Indonesia dan Unpad. Ini luar biasa, pembelajar sejati. Kemudian melakukan kegiatan sebagai praktisi bisnis, juga menjadi konsultan, aktif sebagai asesor eh, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, kemudian juga dikenal sebagai pendiri dan ketua pembina Rumah Yatim dan Tahfidz Quran Madani, pernah menjadi pengurus Kadin Jawa Barat, pengurus Kapinsi Kota Bandung, ketua Aptisi Jawa Barat, Dewan Pembina Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Jawa Barat. Saat ini selain menjadi ketua umum Aptisi Pusat, juga menjadi komisaris utama PT Pos Indonesia. Nah, supaya lebih afdol, mungkin Bapak bisa cerita secara singkat perjalanan karir yang panjang sampai posisi saat ini. Silahkan Pak Budi. Duh, terlalu berlebihan itu. Eh, itu saya S1 di ITB nggak selesai itu, Pak. Oh, Keburu ke apa namanya dapat beasiswa ke Prancis waktu itu. Jadi tidak ya, melanjutkan. ya, Oke, jadi apa namanya ya karir yang saya lakukan ya biasa-biasa aja sebenarnya. Dulu ya. saya belajar konsultan itu di LAPI di ITB, Pak. Jadi saya ikut Oh, ITB itu ada LAPI, ada apa perusahaan
yang menangani berbagai apa namanya konsultan untuk BUMN, Ya. dan saya dari kecil ikut di situ dari tahun Ya. 80-an bersama dulu membuka bimbingan belajar bersama teman-teman di Bandung. Dari mengikuti konsultan di LAPI di ITB, saya belajar dari para senior-senior Ya. bagaimana sih menangani perusahaan-perusahaan yang bermasalah gitu ya. Ya. Waktu itu hampir masuk ke seluruh BUMN, yang menangani Oh. BUMN gitu. Jadi kalau misalnya saya menjadi komisaris di PT Pos, saya dulu di tahun 26 tahun yang lalu pernah jadi Ya. konsultan di PT Pos, di Telkom, dan Oh. waktu zaman Pak Habibie kan Ya. kami banyak mendapatkan apa namanya pekerjaan-pekerjaan di BUMN, ditugaskan untuk menangani berbagai permasalahan lah. Nah dari itu eh, tahun 94 saya coba-coba buka sendiri gitu. Ya. Buka sendiri untuk membuka apa namanya konsultan di ISO International Standard Organization di berbagai BUMN juga. Nah, kemudian kami mendirikan apa namanya Texmaco. Hmm. Saya konsultan di Texmaco mendirikan kampus di sana, mencetak para insinyur untuk membuat mobil, Hmm. truk, ya, mobil bus, mobil Ya. angkutan, niaga, terus dapat proyek dari Pindad, ya, Hmm. mengerjakan tank baja, mobil Ya. anti peluru dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman itu saya memformalisikan kurikulum ya di tahun 90-an. Kami bersama teman-teman di Bandung juga mendirikan STEMBI. Hmm. Eh, Terus kami masuk di berbagai perguruan tinggi, Ya. membenahi konsep pembelajaran yang orientasinya adalah seperti politeknik ya. Tapi kalau politeknik biasanya di D1, D2, D3, dulu belum ada D4 ya. Kami memulai membuat kurikulum berorientasi kepada outcome. Jadi Ya. kalau lulusan-lulusan kami dari Texmaco ya pasti Hmm. ekspor karena nggak omon-omon, nggak ngomong di kelas, Hmm. ngomong langsung praktek, bikin Ya. mobil dan lain sebagainya semua. Hmm. Ya. Nah itu kami dulu belajar sama Mr. Peset. Mr. Peset itu dari Swiss yang mendirikan Politeknik Swiss Hmm. Bandung itu di Dago. Ya. Kemudian beliau Ya. mendirikan Universitas Swiss Jerman atau Swiss German Hmm. University. Dari pengalaman itu saya memberanikan diri ya, perguruan tinggi yang dalam tanda kutip bermasalah, mau tutup dan sebagainya, ya kami masuk untuk memperbaiki lah. Ya. Dengan catatan, sudahlah, saya jangan digaji, pokoknya Hmm. yuk bareng-bareng dikembangkan. Saya nggak mau karena ini adalah amalia. Ya karena saya punya bisnis tersendiri. Dari situ saya bikin usaha, dari usaha konveksi, Ya. usaha konstruksi, konsultan IT, semua saya rambah. Eh, Ya, Ya. pokoknya bisnis saja, bisnis. Sambil Ya. waktu itu menjadi dosen kontrak di ITB, Ya. kemudian di Universitas Pasundan. Ya, karir itu ya memang saya kira ya apa ya, ya mengalir begitu saja sih, tidak pernah. Cuma memang Ya. saya senang tantangan gitu ya untuk Ya. memperbaiki sesuatu. Jadi kalau dulu eh, perusahaan-perusahaan yang bermasalah, kami masuk untuk perbaiki. Hmm. Ya. Setelah itu kita masuk ke perguruan tinggi ya, perguruan tinggi yang Ya. bermasalah kita perbaiki. Hmm. Mulai dari situlah tahun 90. Ya. Jadi waktu tahun 80-an saya sudah mengurus namanya BMPTSI.
Badan Hmm. Musyawarah Perguruan Tinggi, Ya, Mas ya, Arul. ya, Nah, ya, kemudian Badan Musyawarah Perguruan Tinggi ini kan tahun ya, 84 ya berdiri. ya, Di tahun 88 saya sudah masuk, 89 ya, terus berubah tahun 90-an menjadi ya, aptisi. ya, Waktu itu saya menjadi wakil sekretaris aptisi pusat. ya, Jadi pendirian dari awal saya ikut ya deklarator ya. Waktu itu saya masih muda ya, betul. Sampai di tahun 2000-an saya jadi wakil ketua aptisi pusat, eh, sambil menjadi ketua aptisi Jawa Barat, di terus menjadi wakil ketua aptisi pusat ya berapa puluh tahun, hampir 20 tahun. ya, ya, Tahun 2014 jadi ketua umum sampai sekarang gitu. ya, Kurang lebih sudah hampir ya, baik. 11 tahun gitu. Oke, luar biasa. Prof, sekarang Ya, kita geser ke PT POS. Banyak orang oke. yang bertanya-tanya, kenapa Prof Budi Oh ditunjuk ya, menjadi komisaris utama PT POS. Yang diganti adalah tokoh pemasaran ya, yang ya. sangat luar biasa. Nah, sebenarnya Ya. apa tantangan PT POS dan kalau menurut saya sih peluangnya potensinya sangat besar ya. Sekarang bisnis logistik itu kan luar biasa. Nah, Betul. apa yang akan diprogramkan atau paling tidak disarankan oleh Prof Budi? Aduh, kalau itu saya kan nggak tahu ya pergantian dan lain sebagainya. Ya, setidaknya modal dulu saya menjadi konsultan di PT POS walaupun 26 tahun yang lalu, ceritanya ya masih ada klasik lah ya gitu. Jadi eh, saya teringat usulan saya di tahun 2000-an ya untuk POS harus merepositioning, tapi ya terlambat ya memang. Keterlambatan ini saya melihat faktornya sangat banyak. Salah satu faktor utama adalah SDM kita, SDM di pos. SDM di pos itu luar biasa banyaknya ya. Dari tenaga kontrak sampai tenaga organik itu ya 30.000 lebih. Dan latar belakang pendidikannya hampir prosentasi lulusan SMA-nya ya 80% lebih ya. Nah ini memang sulit untuk berkembang manakala latar pendidikan sumber daya manusia di satu perusahaan pendidikannya rendah. Maka untuk membangkitkan itu semua butuh effort yang tinggi, ya, butuh effort yang panjang agar bisa apa ya, bisa ini cepat maju. Saya melihat misalnya semangat untuk mengembangkan PT POS di jajaran direksi luar biasa, tapi tidak diikuti dengan kondisi apa namanya SDM yang ada. Tantangan-tantangan mereka juga kurang. Maka saya menyarankan kepada direksi ya skill up ya, memperbaiki apa namanya ilmu pengetahuan dan keterampilan teman-teman di bawah di pos, kemudian melatih keberanian. Kemudian kami ingin mengundang para ekspert yang masuk ke dalam ya untuk mewarnai eh, bagaimana yang tadi misalnya pemasarannya harus bagus, tantangannya. Misalnya rapat kemarin, kenapa eh, pada saat kita menyebut kita ingin menjadi perusahaan logistik terbaik, termaju, tapi pada saat apa lelang kita kalah misalnya. Nah itu saya minta itu semua diperbaiki. Sudah rumusnya nggak usah panjang lebar, dalam lah. Yuk perbaiki diri. Kita melihat berkolaborasi. Kenapa perusahaan-perusahaan logistik itu eh, bisa cepat maju? Karena apa? Lincah. Ya, lincah. Mereka hierarkinya nggak panjang. Nah ini saya ingin di rapat Rakomdir kemarin saya ingin eh, semua itu diputuskan dengan cepat. Jadi lincah.
tidak seperti perusahaan-perusahaan layaknya perusahaan besar. Jadi kalau saya istilahkan raksasa yang berjalan usianya hampir 300 tahun, tetapi sulit untuk bergerak karena badannya terlalu besar, ya, hierarkinya terlalu panjang, maka kita gunakan standar operational prosedur yang pendek, cepat, dan mudah untuk melakukan moving, lincah untuk melakukan gerakan dan sekaligus cepat untuk melakukan keputusan. Ini memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk merubah itu semua. Saya melihat tim direksi ini cukup solid, bagus, dipimpin oleh Saudara Faisal, bagus. Ya, tinggal memperbaiki di bawahnya ya agar keputusan-keputusan direksi itu bisa dieksekusi dengan baik. Jadi kami selalu berorientasi bagaimana ROA-nya itu naik terus, apalagi permintaan presiden itu kemarin dibandingkan dengan BUMN dipanggil semua oleh Pak Presiden. Kalau kita dibandingkan negara-negara maju, ya mereka mendapatkan keuntungan 15%. Dari kita malah banyakkan yang rugi gitu. BUMN kita Oh, banyak rugi. Nah, alhamdulillah PT Pos ini kan termasuk BUMN yang untung terus ya. Eh, Semakin baik terus lah, semakin baik. Saya harap ya. apa namanya tonggak-tonggak yang kemarin oleh Pak Proprenal berikan dilanjutkan dan terus ditingkatkan oleh apa kami sebagai penggantinya sekaligus kami meminta juga kepada direksi untuk kompak ya bahu membahu bagaimana keinginan Pak Presiden agar Danantara yang membawahi semua BUMN ini bisa cepat memberikan eh, keuntungan buat masyarakat Indonesia. Jadi kami kerja keras betul. Ya. Saya melihat teman-teman udah terus bekerja keras karena memang Pak Presiden mewanti-wanti, kami tidak alergi dari partai mana, dari latar belakang apa Anda berada. Yang penting BUMN harus menguntungkan. Walaupun beliau mengatakan dari teman saya dari Partai Gerindra, kalau itu jelek, singkirkan. Kalau tidak mampu menguntungkan, singkirkan semua. Beliau mengatakan begitu. Artinya Pak Presiden sudah saya tidak butuh teman kalau hanya merugikan negara. Saya tidak butuh kawan kalau tidak menguntungkan rakyat. Jadi BUMN sekarang tegas oleh Pak Presiden, bahkan Pak Presiden mengatakan saya akan awasi langsung dari Ya. direksi komisaris yang tidak produktif minggir. Beliau katakan semacam itu. Ya, jadi Luar berbeda biasa. dengan dulu beliau katakan, Ya. oke begitu menang semua orang masuk sekarang enggak. Ayo, yang bagus terus lanjutin. Beliau bilang begitu. Ya. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-7 bulan Mei 2025. Membahas mengenai kontroversi jabatan guru besar kehormatan. USM, dari yang dulu dijuluki Universitas Sangat Murah, hingga kini menjadi Universitas Sangat Maju. Usaha Unhiksa untuk menjadi PTNBH dengan tidak menaikkan biaya kuliah. Fenomena turunnya mahasiswa perguruan tinggi swasta. Untuk informasi atau berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Ya. Jadi Luar berbasis biasa. kinerja. Ya, baik, baik, Prof. Budi begini. Bagaimana memanfaatkan jaringan dan aset PT POS? Ini kan luar biasa. Menurut saya perusahaan yang punya aset sampai tingkat-tingkat kecamatan sampai Iya, itu PT POS. Dan betul. bukan hanya pengalaman di logistik, juga jaringan keuangan sebenarnya. Nah, apa Ya. yang Prof. Budi sarankan dalam soal ini? Ya, makanya kami sarankan begini. Eh, Kami ingin membuka ya eh, distribusi ini menjadi murah. Ya, Logistik itu menjadi murah. Tantangan kita itu logistik kita mahal. ya, Kemudian kami dengan anak perusahaan Poslog, Post Property gitu, kita juga membantu masyarakat di bidang properti. Di situ juga misalnya
jaringan-jaringan kita di daerah, kami baru meeting kemarin, kita memanfaatkan untuk membantu UKM. Ya, Jadi kami ingin membina UKM-UKM di sampai tingkat kecamatan, Pak Lolo. ya, ya, Dari tingkat kecamatan, kami kan punya banyak ekspert, kami ingin kerjasama dengan perguruan tinggi, ya, ya, untuk melatih UKM-UKM dari segi inovasinya, dari segi ya, marketingnya. Nanti melalui channel-channel jaringan yang ada di pos itu, mereka bisa melakukan penjualan dengan fasilitas yang PT Pos miliki. Nah, ini meningkatkan banyak dan kami sudah sepakat bahwa ya, PT Pos tidak hanya mencari keuntungan semata, tapi bagaimana membangkitkan UKM. Karena BUMN ini kan dalam tanda kutip mencari uang untuk pemerintah, ya, ya. Tetapi juga harus memberi peluang kepada masyarakat. Artinya harus berdampak lah, harus berdampak kepada masyarakat sekitar. Nah, kami sering mengatakan kepada teman-teman di daerah, yuk terus kita keliling, kita bangkitkan, kita dampingi UKM-UKM yang ada sehingga nanti mereka bisa tumbuh berkembang. Jika mereka bisa tumbuh berkembang, tentu harapannya adalah kontribusi kembalinya kepada pos, karena nanti distribusi kemudian logistiknya pos yang memainkan. Nah, ya, tidak itu saja, kami juga sekarang menginginkan kolaborasi yang lebih luas. ya, Ya, kolaborasi dengan siapapun, termasuk dengan eh, kompetitor. Nah, hmm, kita harus berkolaborasi karena sesungguhnya hadir pemerintah dalam hal ini BUMN jika masyarakat tidak melakukannya. Nah, hmm, jadi kalau misalnya secara konsep kenegaraan, kalau masyarakat sudah melakukan konsep perusahaan logistik yang maju, itu sudah ya, bagus. Artinya PT Pos dalam hal ini sudah memberikan warna kepada masyarakat. Jadi kasarnya beginilah, kalau ya, ini kan perusahaan BUMN, perusahaan BUMN ya, itu bukan bersaing tapi membunuh ya, kompetitor. ya, Karena ya, kompetitor itu rakyat kita juga gitu. ya, Kecuali ya, asing, maka ya, kita membatasi dalam tanda kutip kalau ini asing, ya mending kita bermain di dalam, tetapi kita sekarang keluar. ya, Misalnya untuk kargo haji, kami lagi mendrive lebih besar bagaimana kita membantu program angkutan logistik kepada dalam hal ini jamaah haji yang ada di Indonesia yang pergi ke Mekah dan Madinah yang selama ini perusahaan asing yang ya, masuk ke Indonesia sekarang PT Pos lebih dekat kepada mereka dalam rangka ya, juga membantu mereka sekaligus ini adalah sebuah keuntungan kita bersaing ya, dengan negara-negara lain gitu kan. ya. Baik, luar biasa kolaborasi. Menurut saya PT Pos punya pengalaman yang sangat luar biasa. Kerjasama internasionalnya itu kan eh, perusahaan pos seluruh dunia ini kan luar Ya, biasa. UBU Nah, ya, iya, apakah mereka menghadapi masalah yang hampir sama di seluruh dunia betul. ini karena apa disrupsi teknologi itu. Nah, apa yang direncanakan atau dikerjakan atau bahkan mungkin sudah dikerjakan untuk kerjasama internasional ini, Prof? Ya tadi UBU sudah melakukan karena tadi disruption itu sebenarnya menggerogoti semua Ya, perusahaan-perusahaan pos di dunia gitu. Tetapi mereka yang cepat change berubah eh, ke arah teknologi itu yang pemenangnya. ya, Nah, misalnya di Indonesia sampai hari ini kita juga masih ya tergagap-gagap dengan itu semua. ya, 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 kecuali mereka yang baby boomer seperti kita yang ya, lahir di tahun 60-an ya, yang sulit ya, kadang-kadang ya, dikatakan apa ya? Boleh dikatakan tergagap dengan teknologi akan sulit untuk ya, menyesuaikan diri. Nah, caranya adalah kalau kita misalnya di Belanda, Pak. Di ya, Belanda itu surat menyurat masih
masih apa Ah, namanya masih dilakukan ya, ya. ya, Eh, Otentiknya ya. Atau ya, begini, kalau saya pergi ke Eropa, itu ya, tanda bahwa saya sampai ke ya, Amsterdam, saya ya. sampai ke misalnya Kartu pos. ya kartu pos ngirim. Nah, di Indonesia belum belum melakukan semacam hal itu Ya, gitu ya. ya, Sebagai otentik, selamat ulang ya, tahun, ya, ucapan-ucapan. Di sana masih, Pak. Maka ya, kami ini lagi mengkampanyekan konsep program pos untuk ya, apa namanya Philately dan sekaligus ya, pos yang sorry kartu kartu pos ya. dan ini apa namanya perangko, namanya Perangko. perangko Prisma Ya, di perguruan tinggi sebagai kenang-kenangan, Pak. ya, ya, Jadi kalau wisuda, ya, ulang tahun, ya, pernikahan, perkawinan, kami ya, menjual perangko Prisma. Nah, itu ya, otentik, tanggal berapa dan lain sebagainya, ya, wisuda, nah, itu otentik ya, itu. Nah, ini ya, kelihatannya mengenalkan kembali kepada Gen Z. Nah, ini masalah ya, juga, Pak. ya, Anak-anak muda ya nggak kenal pos. Tahun yang lalu, ya, tahun yang lalu saya baru diangkat masih Pak Presidennya Pak Jokowi. Saya sebar kuesioner sebanyak 35 kuesioner. Itu saya sebar kuesionernya di kantor pos Bandung. ya, 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 Itu 95% orang nggak kenal pos. ya, ya, Anak-anak yang kenal pos itu yang usianya di atas 30 tahun. Yang 5% itu. Jadi ya, anak-anak yang usia 30 tahun, di bawah 30 tahun itu nggak kenal pos itu ya, apa dan lain kenal, sebagainya. Nah, ini ya, juga tugas dan tantangan kami untuk ya, mengenalkan kembali produk-produk pos yang begitu luar biasa sebenarnya. Begitu, ya, Pak. ya, Prof. Saya punya kenangan. Saya pernah menjadi ketua pengurus Persatuan Sahabat Pena Indonesia. Dulu ada namanya. Saya pernah jadi ketua di Kota Tegal. Pernah apa Oh, Kongres Nasional di Bandung dan sebagainya. Jadi iya, itu memang sekarang sudah tidak ada. iya betul. Ya, baik. Eh, Terakhir, Prof, mungkin ada yang ingin Prof Budi sampaikan. Kira-kira eh, masa depan PT POS ini seperti apa yang dimimpikan? Ya, kalau saya ini bermimpi ya, Ya, PT Pos ke depan itu mampu ya, memberikan solusi kepada ekonomi bangsa negara Indonesia, di mana dengan efisiensi dan teknologi ya mampu mentransformasikan logistik itu jauh lebih murah ya, ya. Mimpi saya itu bagaimana ya harga ya, di Jakarta dengan harga di Ambon, harga Papua itu bisa sama. ya, ya, Nah, itu adalah bicara tentang logistik. Walaupun ini tidak mudah kalau misalnya Danantara mampu menyatukan perusahaan-perusahaan logistik ya, dan memberikan orkestra yang baik, maka ini bisa menjadi kenyataan. Jadi kenapa Indonesia Tengah, Indonesia Timur tidak maju? Karena semua harga mahal. ya, Semen di Makassar dengan semen di Papua, semen di taruhlah di Jawa Barat itu berbeda. Dengan cara membangun melalui daerah-daerah tertinggal, ya, terdepan, maka Indonesia akan berubah dengan konsep menyatukan konsep pendidikan berbasis pedesaan, maka logistik akan jadi murah. ya, Karena apa? Orang pinter yang dari desa nggak usah ke kota, ya, tapi orang pinter di desa ditumbuh dan dikembangkan berpendidikan atau berlatar pendidikan sesuai dengan kondisi desanya, dengan rural based education, maka konsep yang disatukan dengan teknologi kekinian, maka pos bisa membawa, menghantarkan bersama-sama dengan kekuatan lain Indonesia jauh lebih maju. Ini harapan saya ke depan, sehingga eh, orang Indonesia bagian barat, tengah, dan timur maju bersama untuk bangsa ini dengan logistik yang murah,
orang tidak susah lagi hidup di Indonesia Timur, orang tidak berebut ingin semua ke Jakarta gitu, karena semua daerah maju, gitu Pak. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Haji M. Budi Jatmiko, MSI, MBI, Ketua Umum Aptisi Pusat, dan juga sekaligus sebagai Komisaris Utama PT POS. Saya kira apa yang disampaikan sangat mencerahkan dan memberi motivasi maupun inspirasi bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salam Mas Dono. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-9 bulan Mei 2025. Membahas tentang keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk beri peran lebih pada DPD RI. Kesaksian Teguh Haryanto mengenai hakim baik yang jumlahnya sedikit. Lalu pendapat Jaya Suprana mengenai mantan Presiden Soeharto yang layak menjadi pahlawan nasional. Untuk informasi dan pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video.